Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan menampilkan sebuah roleplay tentang asuhan keperawatan pada pasien dengan nyeri akut. Kasus yang diangkat adalah seorang laki-laki usia 55 tahun yang dirawat di ruang rawat bedah dengan diagnosis fraktur femur kanan akibat cedera. Melalui roleplay ini akan diperlihatkan bagaimana perawat melakukan pengkajian, intervensi, serta evaluasi dalam mengatasi masalah nyeri akut pada pasien. Melakukan tindakan ke pasien, kita persiapan alat terlebih dahulu. Untuk alatnya itu alat kompres dingin, yaitu tirbates, handuk kecil, perla kecil, baki, alas baki. Ini bagi instrumen yang di dalamnya itu masker sama handscoon. Sama yang di bawah itu baskom yang isinya itu es batu. Ini Pak, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Permisi ya, sebelumnya perkenalkan nama saya Galang Abdul Aktif Pratama, perawat yang jaga stip pada sore hari ini. Kalau boleh tahu, jenengan atas nama sinten? Sugeng nggih. Umurnya pinten? 55. Boleh saya cek gelang identitasnya? Permisi ya. Oh iya benar. Baik Bapak, di sini tujuan saya mau mengecek kondisi Bapak karena tadi sudah dioperasi nggih. Kalau boleh tahu keluhannya jenengan apa? Maksudnya mas, Kalau boleh tahu sejak kapan nggih nyerinya itu muncul? sejak saya habis jatuh mas, terus habis dioperasi masih terasa nyeri mas. Nyerinya terasa saat apa nih Bapak? Terasa mas kalau kadang-kadang mas, sama kalau digerakin nyeri mas. Tapi kalau tidur gini kerasa enggak? Apa cuman pas digerakkan aja nyerinya itu banget, nyeri banget? Kalau nyeri banget itu digerakin. Digerakkan ya. Untuk lokasinya kan di daerah sini nyerinya nih. Itu apakah menyebar Bapak nyerinya? Atau daerah sini saja yang sakit? Nyerinya nggak menyebar tapi betul kata masuk di daerah sini. Kalau diskalakan ya kayak misal kalau skala sampai 0 sampai 10 itu kalau 1 itu nyerinya cuma biasa ringan, kalau 10 itu nyeri berat, kalau tengah-tengah itu nyeri sedang kayak misal 6 atau 5 ada dengan biasa. Ini nyerinya skalanya berapa? 8 mas, soalnya terasa agak sakit mas, nyeri juga. Untuk nyerinya itu terus menerus atau hilang timbul Bapak? Nyerinya terasa terus mas, tapi kalau pas nyeri banget itu pas digerakin mas. Bapak berarti ini nyerinya itu daerah paha, cuma tidak menyebar gitu. Untuk nyerinya itu ada jadi gerakan aja nyerinya nyeri banget itu. Ini kalau boleh tahu dari siapanya bapaknya gitu? Saya adik. Oh adiknya gitu. Ini pas bapaknya jatuh itu siapa yang tahu atau jatuh sendiri? Jatuh sendiri mas, kita nggak ada yang tahu keluarga. Baik Bapak, di sini saya akan membantu panjenengan untuk mengurangi nyerinya. Untuk tindakannya itu kompres dingin, tirbates. Untuk waktunya itu kurang lebih 5 sampai 10 menit. Apakah panjenengan bersedia? Bersedia gitu. Saya izin untuk menyiapkan alat terlebih dahulu gitu. Ini sih Bapak. Baik Bapak, sebelum saya melakukan tindakan kompres di pada jenengan, saya ingin tanya terlebih dahulu bagaimana untuk posisinya, apakah sudah rileks? Udah gini aja mas, Untuk suhu ruangannya gimana? Apa Pak terlalu panas atau dingin? cukup mas. Cukup ya. Ya. Baik, saya izin untuk melakukan tindakan kompres dingin ya. Saya ambil alatnya gitu. Lalu setelah persiapan alat, kita dekatkan alatnya ke pasien terlebih dahulu. Permisi nih Bapak. Untuk yang pertama itu pasang perlat diletakkan di bawah paha pasien. Permisi ya. Saya bantu untuk angkat gitu. Pelan-pelan nih Bapak. Mas, dari mas. Ini bentar. Ampun. Lalu ambil tirbates.
letakkan di area yang nyeri. Untuk meletakkan tuban es jangan lebih dari 1 menit ya, kita pindah-pindah biar nyerinya semua kena. Kalau boleh tahu jatuhnya di mana ya Pak? Di rumah, kamar mandi. Oh di rumah ya. Rumahnya kalau boleh tahu di mana? Di Suanda mas. Suara. Lalu ambil alat tuban es. Jika di area kamar pasien basah, bersihkan menggunakan air kecil. Permisi ya. Lalu diletakkan di mati. Lalu ambil perluak yang ada di bawah paha pasien. Ini tinggi Bapak. Ini tinggi pelan-pelan dia. Namun Bapak. Lalu dikembalikan di bagi. Oke Bapak di sini karena tadi bilang kalau panjenengan itu nyeri pada karena habis jatuh, terus nyeri bertambah pada saat digerakkan. Jadi untuk mengurangi nyeri itu menggunakan kompres gigit yang tadi saya lakukan untuk obatnya sudah diambil di apotek. Sudah. Di situ sudah ada anjurannya kalau minumnya itu harus jam segini dan jangan sampai lebih dari dosis Setelah dikasih obat, kalau panjenengan itu nyerinya tidak berkurang atau ada efek samping, untuk keluarganya bisa laporkan ke stasiun Saya juga mau ngasih tahu untuk bapaknya bisa dibantu untuk kompres dingin sendiri. Untuk tata caranya ini alat kibat es namanya. Ini bisa diputar terlebih dahulu ini, terus diletakkan di area yang sakit atau nyeri di daerah sini. Jangan sampai ditekan lebih dari 1 menit disebarkan di area sini. Karena tadi panjenengan sudah dikasih obat dari apotek itu, saya juga bilang ke dokter apabila panjenengan itu nyerinya tidak kunjung reda. Karena sudah melakukan tindakan ke pasien, kita lepas itu terlebih dahulu. Letakkan di bengkok, lalu lepas masker. Setelah itu lakukan evaluasi ke pasien. Baik Bapak, setelah dilakukan tindakan ke jenengan tadi yaitu kompres dingin, tripun untuk rasanya nyerinya apakah sudah berkurang? Udah agak membingung mas. Tadi kan panjenengan bilang kalau skala nyerinya itu 8 Kalau sekarang kalau boleh tahu skala nyerinya berapa? Saya 6 mas. Kompres dingin ini saya lakukan secara rutin agar panjenengan nyerinya itu cepat berkurang. Baik, apakah ada keluhan lain Bapak? Tidak ada mas. Baik Bapak, karena jenengan tidak ada keluhan lain atau tidak ada yang mau dibantu, saya kembalikan ke stasiun apabila ada yang ingin ditanyakan atau ada keluhan lain, keluarganya bisa laporkan ke stasiun Saya pamit Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Terima kasih ya mas. Demikian role-play asuhan keperawatan pada pasien dengan nyeri akut. Dari kasus ini dapat disimpulkan bahwa pengkajian yang komprehensif, intervensi yang tepat, serta kerjasama antara perawat, pasien, dan keluarga sangat penting dalam menurunkan tingkat nyeri dan meningkatkan kenyamanan pasien. Diharapkan tindakan keperawatan yang dilakukan dapat membantu mempercepat proses pemulihan pasien serta mencegah komplikasi lebih lanjut. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.